Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah tahu ya, di dalam sejarah ada wanita-wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahwasanya wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang terbaik di dunia. Bukan hanya wanita yang terbaik di dunia, tetapi wanita-wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga adalah wanita-wanita pemimpin ahlu surga. Subhanallah. Hari ini banyak di antara kita sebagai kaum hawa mencari idola dan suri tauladan. Namun terkadang mereka tidak tahu, kita tidak tahu siapa kiranya yang pantas diteladani. Subhanallah. Ada yang terkadang ya, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka hanya ikut-ikutan. Temannya mengidolakan artis-artis Korea, dia ikutan. Temannya mengidolakan orang yang belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikutan. Maka kita sebagai seorang muslimah harus tahu wanita-wanita panutan kita yang hendak kita jadikan teladan bagi kita semuanya. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Ya, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis beliau ya, yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bersabda, sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Siapa 4 wanita penghuni surga atau pemuka wanita ahli surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan? Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Imran. Yang kedua adalah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga adalah Khadijah putrinya Khuwailid. Dan yang keempat adalah Asia binti Muzahim. Asia putrinya Muzahim. Ini adalah keempat dari sosok teladan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, luar biasa. Kita semua ya akhwat, termasuk diri saya, merindukan, ya hati ini merindukan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan betapa besarnya harapan kita ini untuk menjadi salah satu penghuni surganya Allah. Kita senantiasa berdoa, ya Rabb, jadikanlah kami semuanya penghuni surga Engkau. Maka dari itu di antara ikhtiar kita agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah meneladani kisah-kisah pemuka-pemuka wanita penghuni surga. Yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritahukan kepada kita semuanya adalah Maryam putrinya Imran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan Maryam di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat dalam surah Al-Imran, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril ya, berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, istofa. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya yang salih, yang salihah, dan itu menjadi pilihan-pilihannya Allah. Allah yang berhak memilihnya. Maka di antara wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maryam putrinya Imran. Maryam telah menjadi wanita pilihannya Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahharaki, dan Allah mensucikan Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkan Maryam atas segala wanita yang ada di dunia pada masa zamannya Maryam. Ya, pada masanya. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam ini dari mulai dia berada di perut ya ibunya yaitu Hana, istrinya Imran, maka ibunya telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi contoh bagi kita semuanya para wanita yang saat ini sedang hamil, maka doakan janin yang berada di kandungannya sebagaimana doanya ibunda Maryam ketika Maryam berada di perutnya.
Jadi subhanallah, dari mulai Maryam masih di perut ibunya tuh sudah punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang agung. Bukan cita-cita yang hanya terfokus di dunia, bukan. Tapi cita-cita yang lebih mulia dari itu, menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surah Al-Imran? Kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ibunda atau ibunya Maryam, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran, ketika ibunya Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku. Untuk apa? Untuk menjadi hambamu yang salih dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu kata ibunya Maryam, terimalah nazar itu daripadaku. Subhanallah. Karena engkau zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Subhanallah teman-teman. Lahirlah bayi tersebut, ternyata bukan laki-laki yang diharapkan oleh ibunya Maryam. Yang lahir ke dunia ini dari ibunya Maryam adalah seorang wanita. Maka ketika itu ibunya Maryam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa dzakaru kal untha." Seorang perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Tapi karena ibunya Maryam sudah memiliki cita-cita yang agung untuk menjadikan anak yang dikandungnya sebagai seorang hamba yang berkhidmat di Baitul Maqdis, maka ibunya Maryam menitipkan Maryam kepada Zakaria. Dan sebelum Maryam besar, teman-teman, kita bisa lihat, bisa tengok bagaimana ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam. Apa yang dilakukan oleh ibunya Maryam? Yang dilakukan oleh ibunya Maryam adalah mendoakan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh syaitan. Bukan hanya Maryam yang didoakan oleh ibunya, tapi anak keturunannya didoakan oleh Hana istri Imran. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Yang dikatakan oleh ibunya, "U'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Kata ibunya Maryam, aku memohon kepada Allah sebuah perlindungan agar menjaga Maryam dan keturunannya dari gangguan syaitan. Subhanallah. Anak keturunannya Imran, anak keturunannya istrinya Imran, Nabi Isa alaihissalam, adalah bayi di antara bayi di dunia ini yang tidak diganggu oleh syaitan. Karena doa neneknya, maka penting bagi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, untuk terus mendoakan kebaikan bagi anak keturunannya, sebagaimana doanya ibunda Maryam, sebagaimana doanya ibunya Maryam. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Maryam ini adalah seorang wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan wanita yang suci, yang menjaga kesucian dirinya, tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan dia adalah seorang wanita yang sangat-sangat pemalu, subhanallah. Dan Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Maryam menjadi wanita yang teguh ketika kaumnya menuduh Maryam sebagai wanita penzina. Padahal Maryam ketika malaikat mendatangi, maka Maryam ketika itu terkejut. Dan Maryam langsung melindungi dirinya di dalam balik tabir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا." Apa yang dikatakan Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi ketika Jibril datang memberitahukan Maryam apa yang dikandungnya, maka Maryam merasa takut. Karena Maryam memang nggak pernah yang namanya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan Maryam mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pemurah, jika kamu adalah seorang laki-laki yang bertakwa. Subhanallah. Dan ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Maryam. Hendaknya seorang wanita muslimah, dia pandai-pandai menjaga dirinya. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi sampai pacaran.
Karena kita punya suri tauladan yang baik di antara wanita, yaitu Maryam bintu Imran. Bagaimana menjaga dirinya kecuali bersama mahramnya. Ya, Zakaria itu adalah pamannya, mahramnya. Subhanallah. Di zaman ini kita telah memahami bersama, ya, pintu-pintu perzinahan terbuka lebar. Interaksi antara laki-laki dan perempuan hampir tak ada batasnya. Subhanallah. Maka di antara jihadnya kita, di antara semangatnya kita sebagai wanita muslimah adalah menjaga diri kita semuanya dengan kesucian kita. Ya, jadi menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh ke dalam fahisyah. Dan subhanallah, wanita-wanita yang menjaga dirinya tidak terjatuh ke dalam fahisyah, tidak terjatuh ke dalam perzinahan, ini kelak Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla sekehendak wanita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau pernah memberitahukan kepada kita semuanya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada seorang wanita yang dia menegakkan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, atau dalam hadis lain wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, lihat, dan wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, maka kelak di akhirat nanti dia akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannati min abwabil udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga wanita-wanita yang punya 4 syarat ini sesuai dengan pintu yang kamu kehendaki. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya akhwati fillah termasuk dari hamba-hamba Allah yang kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang kita kehendaki. Amin, Allahumma amin. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Maryam putri Imran adalah beliau bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika ada fitnah, ya, yang ditunjukkan kepada Maryam, maka Maryam bersabar, ya. Maryam hanya memilih diam sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Ya, Allah menjadikan Nabi Isa akhirnya bisa berbicara walaupun dia masih bayi. Dan subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah, terkadang kita itu di dunia ini untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang hamba itu tidak mampu mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan seluruh amalan perbuatannya, hingga Allah terus memberikan cobaan kepada hamba tersebut dengan suatu hal yang tidak disukainya. Ketahuilah ini wahai akhwat. Jadi yang namanya ujian di dunia ini sudah lazim, sudah pasti kita temui. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Tapi levelnya berbeda-beda. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sebagai seorang wanita, maka Allah inginkan kebaikan. Kita tidak bisa mendapatkan surga Allah hanya dengan amal perbuatan kita, kecuali dengan amal perbuatan dan kasih sayang. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba tersebut dengan ujian-ujian yang berat untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat seberapa sabarnya si wanita ini untuk menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai Allah berikan solusinya. Maka banyak di antara kita wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah masalah, dia sudah mengeluh, dia sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Maryam, seorang wanita yang lemah, yang dia baru melahirkan seorang anak kecil, kemudian dituduh oleh kaumnya sebagai wanita penzina. Tapi Maryam bersabar. Bahkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya ibunda dari Nabi Isa adalah Siddiqah. Subhanallah, gelar Siddiqah kepada Maryam itu gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam ayat-ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah." Kata Allah, Al-Masih Isa bin Maryam itu hanyalah seorang rasul dan sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul
Dan ibunya Nabi Isa itu adalah seorang yang siddiqah, seorang yang benar. Subhanallah. Wanita-wanita yang langsung Allah berikan gelar dari langit ya, subhanallah, dengan sebuah gelar yang luar biasa, yaitu siddiqah, adalah Maryam putri Imran. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita contoh Maryam putrinya Imran di dalam menjaga kesucian kita untuk tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadis yang selanjutnya bahwasanya wanita-wanita atau pemuka-pemuka surganya Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu teman-teman bahwasanya Fatimah itu adalah putri yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah meninggal dunia, maka Fatimah yang mengurus keperluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu kakaknya Fatimah, ya, Ruqayyah, sudah menikah dan hanya ada Fatimah dan Ummu Kulsum ketika itu ya. Kemudian setelah Ruqayyah bersama Utsman hijrah ke kota Madinah dan Ruqayyah meninggal dunia di tahun 2 Hijriyah, ya, kakaknya Fatimah. Maka kemudian Utsman akhirnya menikahi Ummu Kulsum, ya, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adiknya Ruqayyah. Hanya Fatimah, ya, hanya Fatimah yang mengurusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Fatimah itu mendapatkan gelar, beliau bagikan ibu bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan. Jadi Fatimah ditinggal oleh ibunya itu teman-teman masih keadaannya masih muda ya, masih belum dewasa. Dan Fatimah adalah wanita yang sangat-sangat sabar. Beliau bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Kalau kita tarik garisnya, maka Fatimah ini adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib, nanti bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisyiyah al-Hashimiyah, masya Allah. Dan kita tahu Fatimah ketika tumbuh besar, Fatimah tumbuh di pertumbuhan yang diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Dan kita pahami teman-teman bahwasanya Fatimah ini adalah seorang wanita yang sangat-sangat penyabar. Bagaimana tidak ketika Fatimah beliau ingin mendapatkan seorang rewang. Tahu rewang nggak? Pembantu ya, rewang ya, asisten rumah tangga. Maka ketika itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah SAW yang ketika itu menjadi seorang pemimpin bagi umatnya memberikan begitu saja kepada Fatimah? Tidak, ternyata. Fatimah justru diberikan solusi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca zikir ya sebelum tidur. Rasulullah SAW tidak langsung memenuhi apa yang diminta oleh Fatimah. Ya. Dan Fatimah bersabar atas solusi yang diberikan oleh ayahanda tercintanya, masya Allah. Dan inilah sosok dari Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabar atas semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau adalah putri bungsu, beliau adalah orang yang sangat bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Dan beliau, Fatimah, ya, adalah sosok putri yang sangat-sangat patuh dan hormat kepada orang tuanya. Maka yang bisa kita ambil mutiara hikmah dari kisah Fatimah adalah bagaimana Fatimah mentaati perintah dari kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan sebagai seorang wanita, ketika dia belum menikah, maka hendaklah dia berbirrul walidain. Hendaklah dia mentaati kedua orang tuanya. Baru kemudian setelah menikah,
dia mentaati suaminya. Maka saya nasihatkan kepada teman-teman yang masih belum menikah, ya taatilah kedua orang tuamu selagi orang tua kita tidak menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Berlemah lembutlah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, karena sesungguhnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu akan menjadikan kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan memberikan nasihat kepada orang tua kita, jangan samakan ketika kita memberikan nasihat kepada kawan-kawan kita. Karena mereka tidak akan mau digurui oleh kita. Pakailah metode menasihati orang tua dengan penuh hikmah. Rebutlah hati orang tua kita dengan kita melakukan banyak kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dengan orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian wanita yang ketiga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi pemuka penghuni surganya Allah adalah Khadijah binti Khuwailid. Kalau kita tarik garis nasabnya, Khadijah itu adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Ya, jadi beliau Khadijah dilahirkan teman-teman di kota Makkah ya sebelum 68 sebelum Hijriah, dan beliau ini adalah wanita yang sangat-sangat rupawan, sangat-sangat cantik ya, sangat cantik, bangsawan. Jadi dari keluarga bangsawan. Khadijah dididik dengan akhlak yang mulia ya oleh kedua orang tuanya, sehingga tumbuhlah Khadijah dengan karakter yang sangat luar biasa. Beliau cerdas, beliau pandai menjaga kehormatan beliau, beliau ulet tuh telaten ya ketika mengurusi bisnisnya. Maka Khadijah telaten ya, Masya Allah, sampai akhirnya seorang wanita yang di masanya itu terkenal sebagai pedagang besar ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu pernah menjualkan barang-barangnya Khadijah bintu Khuwailid ya, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang Khadijah bintu Khuwailid. Yang jelas banyak laki-laki ya yang tahu akan kemuliaan Khadijah begitu luar biasa. Maka banyak laki-laki di kala itu yang ingin menikah dengan Khadijah. Termasuk diantaranya Atik bin Makhzumi ya. Atik bin Aid al-Makhzumi ya, termasuk dari salah seorang laki-laki yang melamar Khadijah ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Khadijah seorang suami yang salih ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan Khadijah termasuk ya seorang istri yang sangat-sangat taat kepada suaminya dalam keadaan suka dan duka. Ya, ini yang harus kita contoh. Bagaimana Khadijah bintu Khuwailid yang awalnya berasal dari kalangan bangsawan, orang kaya raya, kemudian memeluk Islam ya, dan Khadijah termasuk dari kalangan wanita yang pertama masuk Islam. Hidup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak seperti kehidupannya sebelum menikah. Maka Khadijah pun menjadi seorang wanita yang sangat-sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ambil mutiara hikmah di balik kisah Khadijah, dari perkawinannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kondisinya, beliau tetap menjadi wanita yang patuh. Di masa ini, di pandemi ini, seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah, bagaimanapun kondisi rumah tangganya, bagaimanapun kondisi suaminya, misalnya ekonominya sulit ya di masa pandemi ini, maka wanita ini tidak berusaha untuk tidak patuh kepada suaminya. Dia berusaha patuh kepada suaminya dalam suka dan duka. Lihat sosok Khadijah. Khadijah tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang sedikit pun. Dan Khadijah subhanallah termasuk wanita yang pandai memberikan ketenangan kepada suaminya. Subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril ya, di wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah SAW pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Siapa yang menenangkan Rasulullah SAW? Khadijah bintu Khuwailid, istrinya.
Dan mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah seorang istri hendaklah dia mampu menjadi penenang bagi suaminya. Suaminya pulang ke rumah, dia dapat ketenangan dari istrinya. Sebagaimana Khadijah bintu Khuwailid menenangkan Rasulullah SAW dan berdialog dengan Rasulullah SAW, berkomunikasi dengan Rasulullah SAW, menenangkan Rasulullah SAW, memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Wahai suamiku, kanda, pangeranku, belahan jiwaku, ya, darling, apalah ya sebutannya. Khadijah mulai menguatkannya. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan gemetar, kemudian kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau, wahai suamiku, adalah seorang yang menyambung silaturahim. Engkau, wahai suamiku, adalah orang yang sangat jujur ucapanmu. Engkau, wahai suamiku, orang yang senantiasa memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya. Engkau, wahai suamiku, adalah orang yang gemar memuliakan tamu. Maka bagaimana mungkin Allah akan menghinakanmu? Subhanallah. Ini diantara tugas kita sebagai seorang istri adalah senantiasa memberikan motivasi, semangat kepada suami kita, menenangkan. Seperti Khadijah bintu Khuwailid, subhanallah, yang mampu menenangkan Rasulullah SAW atas izin Allah, dan Rasulullah SAW menjadi tenang kembali. Dan kita tahu ya, Khadijah ini adalah seorang wanita yang cerdas. Jadi kecerdasannya itu di luar rata-rata ya, Masya Allah. Beliau tuh mampu memimpin perdagangan sebelum Rasulullah SAW menjadi suaminya. Beliau punya karyawan, dan subhanallah, di antara tugas ya Khadijah sebagai pedagang adalah ketika itu menjual barang-barang. Dan setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, maka Khadijah pun akhirnya patuh kepada Rasulullah SAW. Ya. Tidak lagi mengurusi bisnisnya. Maka ini juga pelajaran penting bagi kita seorang wanita. Kita itu, seorang wanita itu adalah tulang rusuk bagi suami kita. Jangan sekali-kali kita menjadi tulang punggung bagi suami kita, bagi anak-anak kita, kalau kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di banyak kisah yang sangat miris, teman-teman, yang saya lihat real langsung di dalam kehidupan, seorang wanita dengan dalih kebutuhan atau dengan dalih ingin ingin bekerja di luar dengan dalih karena tidak tercukupi ekonominya. Subhanallah. Kita lihat, tengok diri kita masing-masing, tengok keluarga kita masing-masing. Demi Allah, semua keinginan kita di dunia ini tidak akan bisa tercukupi kalau kita hanya sekedar keinginan. Maka lihatlah kebutuhan. Kalau memang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutuhan itu, maka kita menjadi tulang rusuk bagi suami kita. Karena kalau wanita itu menjadi tulang punggung, yang ada sekarang ini ya, beberapa kasus wanita-wanita yang dia mendapatkan nominal gaji lebih tinggi daripada suaminya, akhirnya merendahkan suaminya. Tapi saya yakin ada juga wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang dia bekerja, izin terlebih dahulu kepada suaminya meridhoinya, ya, dia pun tetap patuh kepada suaminya, ada. Tapi ada juga wanita-wanita yang dia punya uang lebih banyak dari suaminya, akhirnya dia merendahkan suaminya, dan saya pernah lihat langsung kejadian itu. Ya. Taib. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid juga adalah seorang wanita yang sangat atau punya andil besar dalam membantu dakwah Islam. Ya subhanallah, di antara keutamaan Khadijah bintu Khuwailid, ya Masya Allah, beliau mengorbankan harta beliau, jiwa beliau untuk kejayaan Islam, ya Masya Allah. Jadi benar-benar beliau itu sosok wanita yang memberikan semua yang Allah berikan untuk Islam, Masya Allah. Bahkan saking banyaknya keutamaan Khadijah, sampai-sampai Allah pernah menitipkan salam untuk Khadijah melalui Jibril. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada Khadijah, ya, dikabarkan untuk wahai Khadijah, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam untukmu, Masya Allah. Dan dikabarkan pula, ya, kepadamu wahai Khadijah, bahwa Allah membangunkan rumah bagi engkau di surga dari emas. Ya, Masya Allah. Jadi
saking banyaknya keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah yang terbuat dari emas untuk beliau, ya. Dan dari rahim Khadijah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan anak-anak, ya, Masya Allah. Maka mutiara hikmah yang bisa kita ambil, ya, di zaman sekarang, kalau kita menikah maka jangan pernah takut untuk punya anak, ya. Karena sekarang itu lagi viral yang namanya children free, ya, yang dia menikah tapi nggak pengen punya anak. Itu nggak usah kita contoh, ya, nggak usah kita teladani, karena itu propaganda itu adalah dari orang-orang yang tidak beriman. Kita sebagai seorang mukminah memiliki teladan yang baik, yaitu Khadijah, ya. Khadijah melahirkan sosok-sosok anak-anak yang luar biasa, ya. Dan beliau tidak takut punya anak. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti, Rasulullah SAW sangat suka dengan wanita yang banyak anak. Karena kelak Rasulullah SAW akan membanggakan umatnya pada hari kiamat, ya, Masya Allah. Nah, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Khadijah, ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari Khadijah, teman-teman, yang terakhir adalah Khadijah menjadi seorang wanita yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai titik kehidupannya, ya, Masya Allah. Jadi tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW barang sedikit pun sampai Allah wafatkan Khadijah. Demikian pula dengan kita, bagi para wanita, hendaklah kita terus berjuang, ya, memperjuangkan Islam ini sampai titik darah penghabisan. Jangan kita berhenti mundur dari yang namanya berkiprah dalam dunia dakwah. Karena sesungguhnya bukan dakwah yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan dakwah, ya. Dakwah akan terus melaju tanpa kita atau ada kita. Masalahnya kita ada di barisan dakwah, enggak? Kita ada di barisan orang-orang yang memberikan kontribusi kita kepada Islam atau tidak, ya. Kalau Khadijah memberikan hartanya untuk Islam, maka kita harus mengaca kepada diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Islam, ya. Teman-teman bisa mendesain, bikin flyer-flyer, bikin poster-poster yang bagus, ya, sebarkan. Teman-teman bisa memberikan ilmu, buka, ya, halaqah-halaqah ilmu, dan itu lebih baik, ya, Masya Allah. Dan itu baik ketika teman-teman bisa mengajarkan ilmu yang telah teman-teman dapatkan, ya. Jadi apapun yang Allah berikan kelebihan kepada kita, kita berikan untuk Islam. Baik, setelah kita mengenal sosok Khadijah, yang terakhir adalah kita akan berkenalan dengan sosok Asia. Ya, ini yang terakhir, Asia, ya, seorang ratu dari Mesir yang telah mengukir, ya, di dalam sejarah sesuatu yang luar biasa, ya. Karena Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Subhanallah. Jadi Asia merelakan jiwanya, ya, merelakan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat-sangat bersabar, ya, dari siksaan yang telah diberikan oleh suaminya, yaitu Fir'aun. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, ya, kata beliau, sesungguhnya Fir'aun itu mengikat istrinya, dan ini diberitahu oleh Rasulullah SAW, ya, pada 4 pasak, ya, di kedua tangannya dan kedua kakinya. Maka apabila mereka pergi meninggalkan, ya, malaikat menaunginya. Dan istri Fir'aun, yaitu Asia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surgamu. Masya Allah. Jadi Asia ini adalah seorang wanita yang sangat-sangat sabar di dalam menjalankan kehidupannya, walaupun suaminya adalah suami yang tidak baik, suami yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Asia tidak akhirnya mengikuti suaminya, tidak, ya. Asia adalah wanita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perumpamaan bagi kita orang-orang yang beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin.
Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ketika Asiyah berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menaungi Asiyah. Dan subhanallah, kisah yang begitu luar biasa dengan kesabaran Asiyah, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Di antara pelajarannya, teman-temannya, ketika berada di sebuah lingkungan di mana di situ adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim, maka Asiyah memegang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiyah lebih memilih akhirat daripada dunianya. Asiyah sabar menghadapi siksaan demi siksaan yang diberikan kepadanya. Masya Allah. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Asiyah, kapanpun dan dimanapun, kita harus mempertahankan akidah kita, teman-teman. Walaupun di masa-masa sulit, jangan, wal'iyadzubillah, jangan kita akhirnya menjual dunia kita, menjual agama kita dengan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Asiyah, dia tidak tergiur dengan harta yang ada di istana ketika itu, tidak tergiur dengan kemewahan, tidak tergiur dengan dunia, tidak menjual akhiratnya dengan dunianya, tidak. Tapi Asiyah adalah seorang wanita yang sangat tahu dan paham betul bahwasanya kehidupan dunia itu hanya sementara. Dan dia lebih memilih akhirat untuk dirinya. Masya Allah. Dan Asiyah adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Dia tidak ikut di dalam hiruk pikuk yang terjadi pada zamannya. Dia bersabar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Asiyah tempat yang terbaik nanti di surganya. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara tentang sosok-sosok wanita-wanita surga, Masya Allah, kita tahu mereka itu berjuang di dunia ini dengan betul. Mereka berjuang dengan tiada habisnya untuk meneguhkan atau untuk mereka senantiasa teguh di dalam keimanannya, keistiqomahan, dan tidak tergiur dengan harta dunia yang tidak akan dibawa mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang bisa meneladani dari Maryam bintu Imran, dari Fatimah putri Rasulullah SAW, dari Khadijah putri Khuwailid, dan dari Asiyah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa kelak dengan keempat sosok wanita ini nanti di surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khawatimah. Amin. Allahumma amin.